saya mau kasih tahu kalian, nanti poin saya cuma minta 3 dengan para pendengar. Tapi saya cerita dulu 2 Korintus punya kejadian. Kesengsaraan kita bisa lewati, supaya para pendengar, supaya kita dimatangkan di dalam hayat. Shalom saudara gereja YouTube sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika Anda percaya coba ketik, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya, kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita jika Anda diberkati oleh program gereja YouTube. Jangan lupa Anda bisa share kepada teman-teman di sosial media saudara maupun grup WhatsApp. Dan juga saudara bisa komen yang positif serta pencet like-nya dan jempolnya. Serta jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Di kesempatan ini, saya mau membagikan video khotbah Kristen yang disampaikan. Maka dari itu, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Oke, terima kasih kepada Dia Purna ya. Betul ya, kalau lihat dari monitornya. Dan terima kasih kepada Pak Hadi ya. Saya sampai sekarang masih bingung Pak Hadi itu seperti siapa gitu. Tapi nanti saya cari tahu ya, karena dia hubungi saya. Ini keberapa kali aja saya tidak banyak sharing di luar, karena saya dari sidang Jemaat Kristus, yang mana Jakarta kita punya kaum saleh kurang lebih 10.000 orang. Saya adalah salah satu pewajib di gereja itu. Dan ciri-ciri daripada sidang Jemaat Kristus itu ikut aliran Braden ya. Jadi kita tahu bahwa 2 aliran di Kristen, satu Reform, satu Braden ya. Braden itu John Nelson Darby, tapi kalau Reform itu John Calvin ya. 2 ini mereka rata-rata jemaatnya sangat menguasai Alkitab, ya. Jadi dari kecil kita memang diajari untuk baca Alkitab dengan baik ya. Jadi misalnya kalau pendeta yang baru lulus mungkin berat ya lawan kita. Kita memang menguasai Alkitab dari mulai Matius sampai kitab Wahyu. Jadi mulai tahun ini Januari tanggal 1 saya tiap hari membahas tiap satu pasal, mulai dari Matius pasal 1. Jadi sampai hari tadi pagi kita udah masuk ke 1 Petrus ya, pasal 2. Jadi saya bagi kepada jemaat saya. Jadi tiap hari ya, saya bagi sharing mengenai pasal itu, apa yang seperti diceritakan di dalam Alkitab itu. Firman Tuhan itu penting ya, karena dia adalah orang Kristen ini kan keyakinan dasar Alkitab ya. Kenapa kita tahu Tuhan Yesus datang ke bumi, Tuhan Yesus mati itu di kayu salib, Tuhan Yesus setelah dibangkitkan dari kematian, yang percaya bisa dapat hidup yang kekal atau Roh Kudus, itu semua adalah tercatat di Alkitab ya. Jadi dasar keyakinan orang Kristen itu Alkitab. Jadi sayang sekali kalau Anda tidak baca Alkitab, cuma dengar khotbah dari pendeta ya, atau kesaksian itu sayang sekali. Jadi firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Jadi kalau waktu saya lemah, saya orang yang logikanya kuat ya. Karena saya juga akademis, saya memiliki 7 gelar doktor kehormatan ya. Mulai dari Airlangga, UGM, sampai Andalas, sampai UNTAD dan 3 di luar negeri. Dan saya sendiri sekolah, 2019 saya lulus S3 ya, dengan IPK 3,96. Saya bahas soal ekonomi. Master saya GPA-nya 4.0 ya, 4,0. Jadi itulah saya juga seorang akademis. 9 orang sekolah S3 di UGM, 8 orang drop out. Jadi mak saya sendiri yang lulus, makan 3 tahun lebih 20 hari. Jadi saya merasa kepuasan di akademis ya. Saya dapat gelar profesor dari SMU Singapura dan Taipei University ya, di 2 universitas ini yang memberikan saya gelar profesor. Jadi itulah saya dapat Datuk Sri dari Sultan Pahang yang sekarang anaknya menjadi agung di negara Malaysia ya. Banyak gelar yang saya peroleh, tapi yang gelar yang terbaik itu adalah saya dipilih sejak dalam kandungan ibu saya dikuduskan dan dijadikan anak Allah. Saya kira itu gelar yang terhormat ya. Waktu saya diundang ya, saya ingat lagi 15 tahun, 20 tahun yang lalu saya pernah diundang Edi Syariat Maja ya, yaitu pemilik SCTV di rumahnya bagi sharing firman Tuhan. Setelah sharing selesai, saya terima amplop. Ya, saya buka amplopnya 250.000 rupiah ya.
Saya bukan karena dikit ya, saya kasih tahu apa itu panitianya, bilang saya tidak biasa nih terima amplop ini. Dia bilang enggak, ini sudah aturannya. Jadi saya terima, tapi saya terharu ya. Saya pikir Tuhan mengapresiasi pelayanan saya ya. Meskipun cuma 250 ribu rupiah, kalau makan bakmi Orpa cuma mungkin dapat 3 atau 4 aja ya. Tetapi saya keluarkan 200 juta karena saya dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan perempuan dari Nias dan hidupnya susah. Jadi saat itu saya sumbang 200 juta. Itu kira-kira sudah mungkin 20 tahunan. Dan sekarang hari ini kita ketemu dengan kalian. Tadi saya pertama bicara bahwa Alkitab perlu baik-baik dibaca. Jangan menjadi orang Kristen yang KTP ya, hanya dengan khotbah ya, khususnya dengan khotbah yang seneng ya. Prosperity gospel, kalau percaya Tuhan bisa kaya, percaya Tuhan bisa penyakit disembuhkan, pokoknya percaya Tuhan itu enak. Tidak salah, Tuhan bisa mampu bekerja ya. Dalam waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan ada di atas bumi juga menyembuhkan banyak orang sakit. Tapi kalau kita lihat perjalanan dari rasul-rasul ya, dari mulai Rasul Paulus, Petrus ya, lalu Yakobus, Judas, lalu satu lagi Yohanes yang umur yang paling tua ya. Semua hidupnya tidak ada yang enak ya. Jadi kadang-kadang saya mikir, kalau ada pendeta mengatakan bahwa kita hidup harus mewah, kalau enggak kita memalukan Tuhan, saya kira itu salah. Karena Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang mengasihi aku, mengikuti aku harus pikul salib. Jadi perjalanan kita melayani Tuhan itu bukan suatu hal yang maksudnya flamboyan ya, mewah. Saya lihat banyak pendeta ya di Surabaya maupun Jakarta ya, istrinya pakai tas ya Chanel, mungkin ada yang Hermes dan lain-lainnya. Bukan saya melarang, tapi kita orang Kristen itu sebetulnya hidupnya adalah sebuah testimoni, kesaksian. Saya juga termasuk oke lah berkecupan. Saya juga bisa hidup super mewah. Tetapi kalau kita pikir bahwa kita bisa menjadi batu sandungan untuk banyak orang, maka kita harus memperhatikan tindakan kita. Karena orang Kristen itu sebenarnya testimoni, suatu kesaksian. Itu juga Tuhan yang mengajarkan kita bahwa kita adalah terang, kita adalah garam. Maka itu saya kurang setuju ya, bahwa percaya Tuhan itu pasti makmur. Bisa saja terjadi, Tuhan memberkati, dan kita banyak lihatlah anak-anak Tuhan diberkati Tuhan, kita banyak lihat. Tapi itu bukan ukurannya. Ukurannya adalah siapa sebetulnya Allah yang bernama Tuhan Yesus itu yang Anda kenal. Mungkin Anda melihat bahwa dia adalah dokter karena waktu saya sakit ya, dia menyembuhkan saya, berarti itu adalah dokter yang baik. Atau ada orang bilang dia adalah banker yang baik ya. Waktu saya susah, Tuhan utusin berapa orang membantu saya, jadi Tuhan itu finansial yang baik. Dari pengenalan kita terhadap Tuhan itu begitu dangkalnya. Kita anggap Tuhan itu ya seperti dewa-dewa. Ya, jadi kalau kita bilang gitu, kita susah menginjil. Karena banyak orang bilang, saya ke kelenteng juga, doa-doa juga dapat harta, dapat rezeki ya. Jadi kenapa saya harus percaya Tuhan Yesus ya? Maka itu ini kita perlu pengenalan terhadap Tuhan yang benar. Saya juga harap semua hamba Tuhan ya harus menjelaskan Alkitab secara benar. Dan kita di dalam pemulihan Tuhan atau Braden ya, ini Jonathan Darby, kita berusaha mengenal Alkitab dengan tepat, dengan benar. Itulah penting untuk malam hari ini semua pendengar di sini ya. Maka Anda selain dapat satu firman Tuhan dari para pendeta atau hamba Tuhan, Anda perlu baik-baik membaca Alkitab. Saya memilih tema ini karena saya ingin cerita sebuah kejadian di Alkitab, yaitu ada kejadian di gereja Korintus. Gereja Korintus itu kalau Anda baca baik-baik 1 Korintus, gereja ini benar-benar payah. Semua yang jelek, yang terjadi di manusia, semua ada di gereja itu. Perjinakan terjadi, malahan perjinakannya orang berjinak dengan ibu tirinya. Perpecahan, ya. Lalu beda antara orang kaya dan miskin. Waktu ada pemecah roti, ya, Holy Communion, yang kaya makan dulu, mabuk-mabukan, ya, tidak ambil pusing yang miskin. Lalu saling menggugat, dan antara kaum saling menggugat dan laporkan kepada orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi lalu berhala. Begitu semua komplit, ya, dosa-dosa semua dari gereja Korintus. Lalu Paulus ini
Dia rasul yang besar ya, saya kadang-kadang mikir ya, kenapa Paulus begitu mengasihi di gereja Korintus? Pada Korintus tidak ada yang menyenangkan. Kalau saya jadi Paulus, saya lebih senang ke Filipi, karena gereja Filipi penuh kasih dan Paulus pernah dibantu ya, didukung soal keuangan dan lain-lain. Atau saya senang gereja Efesus, karena Efesus penuh dengan kebenaran ya, kebenaran tinggi sekali. Jadi kenapa harus pilih Korintus, dan Paulus tinggal di Korintus 1,5 tahun ya. Dan gereja itu betul-betul gereja yang mungkin jarang ada gereja yang begitu bobroknya ya pada waktu itu. Semua ada, berhala ada, perjinakan ada, ribut ada, kaya miskin ada, perpecahan ada, apapun Anda sebut komplit di gereja Korintus. Tetapi Paulus tegur gereja Korintus. Dia gunakan 16 pasal ya, menceritakan, memperbaiki, menegur jemaat di gereja Korintus. Karena teguran itu, Paulus merasa tidak damai. Karena dia takut bahwa teguran dia terlalu keras. Sehingga mungkin bisa menjadi batu sandungan untuk para jemaat. Sehingga dia kirim satu teman sekerja namanya Titus ya, untuk datang ke gereja Korintus untuk mengetahui keadaannya gimana. Dan Titus membawa kabar baik. Ternyata gereja Korintus bertobat. Ya. Anak yang tadi berjinak dengan ibu tirinya juga bertobat. Maka Paulus menulislah 2 Korintus. 2 Korintus, banyak komentator Alkitab mengatakan ini sebenarnya adalah autobiografi dari seorang rasul Paulus itu. Dan sekarang saya sama jemaat saya membahas ya, kira-kira 20 episode, 20 kali sidang cerita mengenai 2 Korintus. Dari Korintus, 2 Korintus melihat bagaimana sikap dari seorang hamba Tuhan. Dari sekarang saya ambil cuplikannya sendiri. Waktu Paulus memulai pasal 1 di 2 Korintus, Paulus pertama-tama dia panjatkan segala puji syukur, dia rasa terima kasih kepada Tuhan. Ini bukan basa-basi ya, Paulus menulis satu surat basa-basi dulu, terima kasih banyak. Banyak orang kaya di Indonesia ini ya, atau orang Kristen lah pada umumnya, dapat untung besar ya, dia cerita nih, saya dapat dagang, dapat untung besar, saya maju, bla 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 bla. Terakhir dia merasa hati nurani nggak enak. Dia kata terakhir dia bilang, ini semua Tuhan yang berkati. Padahal dalam hati kecil dia, sebenarnya dia mau pamerkan kekayaan. Dia mau cerita ya hebatnya dia. Tapi nggak enak kalau ngomong gitu. Terakhir dia bilang gini, puji syukur terhadap Tuhan, ini semua berkat Tuhan. Jadi Tuhan itu kita bodoh-bodohin ya. Jadi kita kasih tahu Tuhan bahwa ini harta ya, saya yang nikmati. Untuk engkau Tuhan, saya cuma kasih tahu puji syukur aja. Itulah sikap kita sebagai orang Kristen. Jadi terima kasihnya kita serahkan Tuhan, tapi hartanya saya foya-foya saya nikmati. Paulus tidak demikian. Kita baca baik-baik tapi tidak ada waktu bahas hari ini. Paulus bilang, saya panjatkan segala puji syukur Tuhan karena satu alasan. Dia bilang, saya mengalami begitu banyak kesengsaraan. Betul-betul sampai kemungkinan hidup aja tidak ada. Kita lihat nanti di 2 Korintus pasal 11 ya, tapi bukan bahas hari ini. Dipukul, dirampok, kapalnya mau tenggelam, sampai nyawa pun hampir hilang. Tapi untuk itu dia panjatkan segala puji syukur kepada Tuhan. Kenapa? Dia lanjutkan di ayat 3, dia bilang, karena di dalam pengalaman dia ini, dia baru mengenal Allah yang hidup yang dia sembah itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang memberikan hiburan kepada orang yang menderita untuk Tuhan. Dan tujuannya bukan hanya menghibur Paulus. Dia mau Paulus dengan hiburan Tuhan supaya Paulus bisa menghibur orang lain yang juga menderita. Ini poin saya malam hari ini. Kita menghadapi pandemik ya, saya ngurusi pasien. Karena saya punya rumah sakit dan kebetulan saya ngurusi memang orang yang tidak mampu. Di Jakarta aja kita tanggung jawab 1.700 keluarga. Jadi tiap bulan kita kasih cash assistance dan sembako. Dan kasih vitamin sebulan. Vitamin C, vitamin D, vitamin zinc ya. Jadi saya ngurusin. Dan tiap hari saya dapat laporan ini meninggal, itu meninggal, hamba Tuhan meninggal. Cukup stres ya. Dan rumah saya 8 orang kena. Yang bawa itu security, bawa ke bujang, bawa ke pembantu, dan akhirnya bawa kepada pengasuh rumah tangga saya. Saya rawat pengasuh itu dengan 4 profesor, 8 dokter, plus dokter Singapura. Saya obati dia 3 bulan kurang 4 hari dan meninggal. Cukup menyedihkan,
Dia ikut saya 15 tahun, seorang saudari ikut keluarga kita 15 tahun, dan akhirnya meninggal. Saya bayar bond itu 3 miliar untuk satu orang saja. Tapi sampai hari ini saya terus masih berasa salah ya. Apakah treatment kita itu ada yang salah enggak? Saya terus di depan Tuhan ya, saya minta dilihat hati nurani saya bersih enggak. Karena seorang saudari kasihan ikut saya 15 tahun, ikut kita 15 tahun, dan kita all out. Saya kasih tahu rumah sakit saya, whatever. Jadi operasi 2 kali usus karena ada internal bleeding. Akhirnya meninggal. Jadi cukup stres tiap hari kita ngurus ini ya. Kalau di Surabaya, Mayapada Hospital belum buka, jadi saya kerja sama Seloam. Ya, saya teleponi dokternya, ngurusi keuangannya. Dan terus kita urusin, cukup stres. Tidak mudah melewati pandemi. Mungkin orang pikir Pak Tahir enak hidupnya, semua serba cukup ya. Tidak demikian, karena saya seorang pelayan orang ya. Jadi saya ngurusi yang sakit. Dan mungkin banyak orang bisa bersaksi untuk saya. Jadi cukup stres, hidupnya tidak mudah. Bukan masalah soal makan, karena saya orang Surabaya makannya simpel-simpel aja. Jadi tidak perlu makan nasi goreng oke, makan rujak oke, gado-gado oke. Hidup saya simpel. Tapi kita stres karena saya ngurusi gereja, saya pewajib. Saya harapin dengan uang bisa nolong nyawa, tapi tidak demikian banyak yang gagal. Sekarang ada satu di RKZ ya, namanya Yakob. Saya biasanya telepon dokternya. Saya telepon sendiri, saya kasih tahu saya siapa. Saya bilang saya anggota Wakimpres nih, you denger yang baik nih, saya ngomong lagi. Saya bilang, yuk kasih obat yang paling mahal boleh. Atemra, mau meropenem, antibiotik yang paling mahal, mau Gamaras, mau azitromisin, whatever. Pokoknya terbaik. Tapi kadang-kadang tidak demikian, tetap tidak bisa menolong nyawa. Anda bisa bayangkan untuk kita mau ngerawat orang yang tidak kenal, dan akhirnya dia mati di dalam perawatan kita, itu sedih sekali kita stres. Tetapi saya baca 2 Korintus ini, Paulus betul-betul menderita untuk Tuhan. Tetapi dia mampu mengatakan di dalam permukaan kata-katanya, dia panjatkan segala puji kepada Tuhan. Bukan Tuhan menghilangkan sengsara dia, bukan Tuhan menghindari dari semua yang jahat. Justru Tuhan tidak. Tapi Tuhan ingin Paulus mengenal bahwa Tuhan yang dia sembah itu, yang dia alami dalam hidup itu adalah Tuhan yang hidup. Bukan hanya kita puji syukur Tuhan itu penuh kuat kuasa, tapi betul-betul Tuhan yang hidup. Inilah sedikit perbedaan ya dengan cara kita melihat Tuhan kita selama ini. Saya punya zooming ini enggak tahu. Oke. Jadi inilah poin saya malam hari ini. Gereja Korintus yang begitu bobrok, Paulus doakan untuk Korintus dengan air mata. Dia bilang dia nangis. Terakhir dia dengar bahwa ada jemaat yang tobat. Dia merasa sukacita. Dia juga kasih tahu gereja Korintus, you harus terima saudara ini yang sudah bertobat. You tidak boleh tolak dia. You harus terima dia sebagai seorang saudara yang sudah kembali menjadi baik dan bertobat. Dia tuliskan surat 2 Korintus ini untuk mengingatkan gereja Korintus. Kalian adalah sukacita saya. Kalau kalian menjadi kuat, kalian bertobat. Lain hari waktu Tuhan datang kembali, kalian itu sukacita saya. Akan saya banggakan. Inilah seorang sikap ya, sebagai seorang kaum saleh, orang Kristen. Orang Kristen itu tidak mudah jadi orang Kristen. Tapi banyak orang karena suatu persepsi yang salah, merasa kalau kita percaya Tuhan, dagang kita diberkati, kalau sakit kita disembuhkan, kalau kita perlu uang, Tuhan utuskan orang kasih uang, Tuhan kasih kesempatan. Ini banyak pendeta yang ngawur ya, menjelaskan itu. Saya harus katakan itu pendeta yang ngawur. You mislead the teaching of the Bibles. Karena Bible ada, saya tadi bilang, Tuhan memberkati banyak. Kita lihat dalam hidup ini 2000 tahun setelah Tuhan dibangkitkan. Tetapi saya mau kasih tahu kalian, nanti poin saya cuma minta 3 dengan para pendengar. Tapi saya cerita dulu 2 Korintus punya kejadian. Kesengsaraan kita bisa lewati. Supaya para pendengar, supaya kita dimatangkan di dalam hayat kita, kehidupan kita rohani. Kita bisa mengenal benar-benar siapa sebetulnya Tuhan yang kita sembah. Bukan tepekong, bukan dewa-dewa yang kita sembah.
Bukan ada dewa di mana, di gunung mana, di kelenteng mana yang manjur, tidak demikian. Tuhan mau anak-anaknya mengenal Dia. Maka kita yang baca Alkitab kita tahu di Matius pasal 16, Tuhan menanya murid-muridnya, siapakah aku? Inilah pengenalan penting untuk setiap pendengar di sini, mungkin ada 100 orang 200 orang. Anda mulai malam ini harus baik-baik merenungkan, siapa sebenarnya Tuhan Yesus yang saya kenal? Apa Dia cuma juru selamat, Dia atas di kayu salib, Dia curahkan darahnya, basuh dosa kita, sehingga kita boleh berdosa lagi. Kalau kita dosa, kita datang ke Tuhan lagi, datang ke gereja lagi, minta ampun lagi. Tuhan adalah belas kasihan, Tuhan penuh kasih karunia, Dia akan mengampuni. Kalau Anda punya hidup kekristenan demikian, saya anggap Anda adalah orang yang perlu dikasihani. Allah yang begitu luar biasanya, ternyata Anda downgrade. Anggap Dia adalah suatu cadangan untuk memenuhi keegoan Anda, untuk memenuhi kebutuhan Anda, untuk menyenangkan Anda dalam hidup. Tidak demikian. Tuhan memanggil setiap anak-anaknya begitu percaya, kita jadikan imamat. Hidup kita dalam melayani Tuhan. Jadi bukan kita sebutkan saudara Tahir itu melayani Tuhan, tidak. Semua orang Kristen, begitu dia dibaptis, dia adalah seorang pelayan, hamba Tuhan melayani. Ini adalah kita lihat di dalam Lukas disebut jelas, kita diselamatkan supaya seumur hidup kita melayani Allah kita. Maka itu melalui kesempatan ini, saya mengimbau 3 hal. Setelah 3 hal selesai, saya adakan question and answer ya. Anda boleh menguji Alkitab saya, monggo. Mau naik hal yang lain jangan monggo. Mungkin diantara ada yang pendeta mau uji, ya ini betul nggak Pak Tahir ngomong besar, tolong diuji. Gitu. Tanya ayat mana, pasal mana, monggo. Tapi saya mau minta 3 hal. Gunakanlah pandemik ini untuk merenungkan 3 hal dan memperbaiki 3 hal. Pertama, hubungan Anda dengan keluarga Anda, hubungan suami istri, hubungan Anda dengan orang tua, hubungan Anda dengan saudara-saudara. Nama saya Tahir, Anda boleh ngecek ya dengan keluarga saya, sebenarnya siapa sih anak yang namanya Tahir, karena ibu saya masih hidup. Saya punya 2 adik. Anda juga boleh tanya, bagaimana Anda melihat kakakmu? Atau Anda boleh tanya anak saya, atau Anda boleh tanya keponakan saya, siapa sih pamanmu itu? Jadi gunakan kesempatan ini memperbaiki hubunganmu dengan istrimu atau dengan suamimu. Saya tahun yang lalu, istri saya ada di Singapura, dia telepon saya. Dia bilang, saya mau pulang ke Jakarta, mau dampingi Anda. Saya bilang, nggak usah lah, saya urusin di sini. Enggak. Tapi dia kasih tahu satu hal. Dia bilang, saya merasa ya, Tahir, keluarga kita ini perlu bertobat, perlu berkabung. Mungkin kita sudah meninggalkan Tuhan kita terlalu lama. Ayat itu, kata-kata istri saya renungkan terus, dan jujur, saya tiap hari bertobat. Saya merenungkan hidup saya, banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak masih bisa diperbaiki. Jadi saya hidup dalam pertobatan. Dan Tuhan terus menerangkan saya, terus reflashback, mengasih tahu saya lihat, inilah kesalahanmu, inilah kamu jahat, inilah kamu ngibul, inilah kerjaanmu yang tidak baik. Terus, tapi kita puji Tuhan ya, kita masih sehat, bisa ada kesempatan untuk bertobat. Maka itu saya anjurkan semua pendengar ya, perbaikilah, gunakan pandemik ini, perbaiki. Mungkin Anda sama saudara-saudara kandung tidak akor karena harta, dan itu sangat memalukan. Kalau karena uang Anda ribut sama saudara-saudara kandung, itu sangat memalukan. Shame on you. Dan saya punya 2 adik ya. Jadi sebelum nikah saya kasih tahu istri saya anaknya orang kaya, saya orang biasa aja. Saya masih dari Surabaya ya. Saya sekolah di Nanyang U. Jadi biasa aja. Tapi saya kasih tahu istri saya satu hal. Saya bilang gini ya, sebelum kita nikah, you perlu tahu sikap saya dulu. Sikap saya begini. 2 adik saya tidak boleh jadi pengemis. Tapi saya bersedia jadi pengemis untuk adik saya. Dan itu saya pegang sampai hari ini. Jadi saya rawat 2 adik saya. 2 adik saya kurang sehat dua-duanya. Satu survival cancer ya, satu pernah kena stroke. Saya tidak hanya rawat 2 adik saya rawat juga anak-anaknya, saya rawat juga cucu-cucunya. Saya rawat satu persatu. Jadi saya adalah godfather dari keluarga saya besar. Jangan sekali-sekali ganggu adik saya. Ganggu adik saya pasti celaka.
pasti saya akan tangani. Dan saya tidak pernah mau hitungan, jadi saya hanya give. Saya tidak bisa menerima kalau saya tinggal di rumah bagus, adik saya tinggal di rumah jelek. Saya punya hati nurani nggak bisa lewat. Jadi, dan istri saya itu sempurna. Istri saya prinsipnya gini, kalau uang itu dikasihkan keluargamu dan keluarga kasihkan ke gereja, dia nggak mau tahu, dia nggak mau nanya, dia tidak mau tanya. Asal jangan dikasihkan perempuan lain. Kalau kasih ke gereja, kasih keluargamu, saya nggak mau tahu. You mau habisin mau apa, monggo. Dia nanya aja nggak mau. Dan dia nggak mau dengar. Dia punya sikap yang sangat bagus. Jadi saya anjurkan semua pendengar ya, gunakan kesempatan itu, perbaikilah hubunganmu. Dengan orang tua ya, ibu saya masih hidup dan tidak terlalu sehat. Ya. Jadi saya tetangga, dia senang rumah sendiri. Jadi saya pagi datang, sore datang. Saya minta kepada Tuhan kasih waktu ke ibu saya, supaya saya masih bisa mempunyai waktu kesempatan untuk melayani ibu saya. Jadi saya anjurkan, pertama ya, you recover, you punya hubungan dengan keluarga. Kalau Anda suami, Anda perbaikilah dengan istrimu. Hubungan ini sangat penting. Karena begini ya, saya kasih tahu kepada pendengar ya. Di Alkitab dengan tegas mengatakan hubungan kita dengan keluarga kita hanya sampai hari ini. Hanya sampai Anda hidup ini. Banyak pendeta kasih hiburan. Wah, lain hari kalau nanti Tuhan datang lagi, Anda sudah meninggal, lain hari Anda masih bisa ketemu istrimu, peluk-pelukan. Itu nggak benar. Tidak sesuai Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Jadi sehingga Anda perlu tahu, kalau Anda mau menyayangi istrimu atau anak-anakmu atau kakak-kakak adik-adikmu, sekarang. Karena hanya sekarang. Hubungan kita ini hanya di hidup ini. Setelah kita meninggal, kita sudah tidak punya hubungan lagi. Karena Anda tahu baca Alkitab ya, waktu Nikodemus sama perempuan Samaria, Tuhan mengatakan nanti di kerajaan Allah tidak ada, orang Saduki menanyakan Tuhan, apakah ada kehidupan, ada kebangkitan. Tuhan bilang di dalam kebangkitan itu tidak adalah pernikahan lah, tidak ada dinikahi atau menikahi. Artinya hubungan kita dengan manusia selesai waktu kita meninggal. Maka itu mati itu menakutkan, sangat menakutkan. Begitu kita family kita mati itu forever. You jangan harap lagi nanti ketemu lagi nanti di surga kita peluk-pelukan makan lagi, nggak ada itu. Itu pendetanya ngawur. Saya kasih tahu, jadi nggak ada. Jadi kalau mau diperbaiki, perbaikilah sekarang. Gunakan pandemik ini banyak waktu perbaiki hubungan yang baik. Dan saya selalu mengatakan benar. Tuhan mengatakan seorang suami harus mengasihi istri itu benar. Maksudnya istri sendiri ya, bukan istri orang. Ini penting. Jadi kita kasih istri kita, lalu istri juga mengasihi kita. Jadi hubungan suami istri diperbaiki. Dan saya pikir kalau ada hidup kembali, saya tetap mau nikahin istri saya. Bagi saya, istri saya sempurna ya, tidak ada cacat bagi saya. Jadi itulah berkat yang Tuhan berikan saya. Dan adik-adikmu juga itu berkat yang Tuhan berikan. Orang tua juga berkat Tuhan yang berikan. Maka itu menggunakan pandemik ini memperbaiki hubungan. Ini pertama, hubungan manusia diperbaiki. Kedua, memperbaiki ibadah kita. Seperti saya bilang ya, jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen KTP. Pokoknya minggu saya datang dengan pendeta, nanti tanya dulu, pendeta siapa ya? Wah si A, si B, wah itu ngomong nggak enak tuh. Wah yang itu enak tuh. Nah jadi Anda yang milih nih ya, tidak demikian. Anda sendiri harus baik-baik baca firman Tuhan ya. Tiap pagi mungkin baca 1-2 ayat ya. Tapi firman itu bisa nourishing untuk apa ya? Memelihara kita, nourishing kita punya roh, sehingga kita tidak dry up, kita punya hati tidak kering, gitu. Jadi kita selalu dipenuhi ya oleh firman Tuhan, sukacita ilahi. Jadi perbaiki ibadah. Lalu kalau dulu kita jarang senang ke gereja, sekarang kita virtual ya, bisa terus dengar firman Tuhan. Lalu kita banyak doa ya, doa untuk diri sendiri, juga doa untuk orang luar, doa untuk keluarga. Saya bersaksi, gitu. Saya berdoa untuk keluarga saya satu persatu sampai cucu, dan rutin tiap malam saya berlutut berdoa. Selain itu saya berdoa untuk banyak orang.
khususnya jemaat saya yang ada yang sudah jadi janda, ada yang belum bisa nikah, ada yang miskin, ada yang sakit, saya doain. Kurang lebih 100 orang lebih. Dan saya mulai belajar doa sejak tahun 93. Jadi saya tidak merasa bosan, saya terus doain mereka. Ada yang saya doain terakhir dia meninggal. Ada yang saya doain dia tidak bisa nikah, ternyata dia dapat istri. Ada yang saya doain tidak bisa punya anak, dia punya anak. Jadi kita doain orang ya, berkatnya kita yang ngambil. Jadi kita belajar doain orang lain. Sekarang kalau Anda mungkin masih orang tua masih hidup ya, tidak pernah Anda doakan orang tuamu. Oh saya sekali-sekali ada, bukan sekali-sekali ada. Kita harus doakan setiap saat ya, untuk orang tua kita, kesehatannya orang tua. Ya. Lalu kita doakan untuk anak-anak kita jadikan anak kita baik. Ya. Jangan berandalan, gitu, narkotik, ngaco, keluar. Jadi saya bersyukur ya, saya 4 anak ya. Puji Tuhan anak saya baik-baik semua ya. Juga aktif semua ya, di market mungkin ada yang kenal ya. Jonathan pegang rumah sakit, pegang Singapura, lalu Jane pegang bank, Grace pegang gedung, lalu siapa itu Victoria pegang fintech, pegang hotel dan lain-lain. Jadi baik-baik semua, cucu saya baik semua. Saya punya cucu satu di Stanford, satu di Yale, satu di Imperial London, satu di USC. Jadi saya ingin didik cucu saya baik-baik. Nah, keluarga yang harmonis itulah tulang punggung kita, sehingga kita bisa hidupnya damai, harmonis, dan sukacita. Ya. Maka itu kita perbaiki ibadah kita, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin banyak dosa-dosa yang kita alami, banyak kesalahan kita minta ampun, kita mohon Tuhan terangi ya. Jadi selama setahun ini Tuhan terus terangi saya. Saya baru ingat, dulu itu benar-benar Tahir brengsek dah. Dulu Tahir nggak benar, dulu Tahir salah, Tahir lakukan hal yang baik. Jadi Tuhan terus terangi saya dan terus bertobat. Untung saya bertobatnya masih sehat ya. Banyak orang mau bertobat sudah terakhir ya, udah menggas-menggus, sudah mau mati baru bertobat. Itu bohong aja. Kalau menurut saya sekarang, sejak Anda masih sehat, Anda bertobat. Tadi saya bilang memperbaiki hubungan Anda dengan keluarga, khususnya dengan keluarga ya. Harus baik. Anda dulu mungkin nggak ambil pusing dengan adik-adikmu, nggak ambil pusing dengan kakakmu, Anda mungkin dendam dengan saudaramu. Jangan sampai gitu. Di bahasa Mandarin ada satu orang bilang, blood thicker than water. Darah selalu lebih kental dari air. Jadi hubungan kita persaudaraan itu sangat mahal ya. Saya mau cerita satu kejadian yang real. Di Renaissance ya, itu kebangkitan satu kultur ya, Renaissance. Itu terjadilah Gunung Alpen itu membagi Eropa menjadi utara dan selatan. Selatan keluar 3 filosofer terkenal, namanya Raffaello, Da Vinci, sama Michelangelo. Kita tahulah 3 orang itu, dan tidak ada waktu bahas. Saya cukup menguasai 3 orang itu. Kelebihan Michelangelo, kelebihan Raffaello, kelebihan Da Vinci. Utara itu Jerman, jadi selatan Italia, utara Jerman. Utara Jerman itu keluar satu namanya seorang ahli filosofi namanya Dürer. Dürer ini dia itu 9 saudara. Antara dia sama kakaknya 2 itu yang menurun artis ya, menurun satu art, punya bakat. Karena papanya itu toko emas ya, bikin emas ukiran. Nurun ke kakaknya Dürer sama Dürer. Nah, masanya mereka itu miskin ya. Jadi mereka runding nih, kakak Dürer sama Dürer runding. Gini dah, siapa kita main chance ya, kita chance. Kalau you menang, yang menang sekolah, yang kalah kerja cari uang untuk mendukung yang sekolah. Terakhir Dürer menang, jadi Dürer yang sekolah ke artis ya, ke sekolah artistik, di sekolah satu artistik. Terakhir menjadikan Dürer yang hebat. Kakaknya kerja batu tambang ke pertambangan, kerja di sana sebagai pekerja. 3 tahun kemudian Dürer pulang. Dürer bilang sama kakaknya, sekarang lukisan saya laku luar biasa. Dürer ada sebuah lukisan yang terkenal, itu namanya Rabbit ya. Kelinci, dia gambar kelinci. Harganya mungkin 200-300 juta US. Dürer, orang Jerman. Dia bilang sama kakaknya, sekarang gambarku laku ini, gitu. Jadi yuk sekarang giliran yuk deh sekolah. Kakaknya bilang, aduh saya udah nggak bisa sekolah lagi. Karena tangan saya sejak jadi kerja di pertambangan itu, tangan saya rusak. Saya udah nggak bisa gambar, nggak bisa lukis, nggak bisa ngukir lah. Tetapi
kakaknya berdoa kalau malam. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, semua kasih karunia Engkau yang Engkau akan berikan ke saya, tolonglah berikan ke adik saya aja. Dan dulu dengar itu doa kakaknya. Maka itu Anda kalau ke Italia ya, lihat ada 2 tangan yang berdoa gini. Itu tangannya kakaknya dulu, yang penuh dengan keriput. Itu doanya kakaknya. Dia mendoakan adiknya. Dia bilang, saya udah nggak bisa gambar, tangan saya udah rusak. Tapi Tuhan kasih karunia bakat yang Kau akan berikan saya. Kasihlah kepada adik saya. Saya selalu ingat cerita ini. Jadi kalau saya ke Middle East ya, saya ke Lebanon, Beirut, saya ke perbatasan Irak ya, lihat itu pengungsi ya, karena saya adalah utusan khusus UNHCR. Saya duduk di lantai kan ya, sama para pengungsi itu. Itu semua 99,9% orang Islam, sedangkan saya orang Kristen dan keturunan Chinese lah. Jadi saya kalau ke sana ngobrol, setelah ngobrol selesai, saya tanya sama orang Arab itu, "You keberatan nggak saya doa secara Kristen?" Lalu mereka bilang, "Oh enggak, go ahead. Saya juga doa pakai doanya dulu, kakak itu. Saya bilang, Tuhan, seumur hidup Engkau telah berkati saya yang namanya Tahir. Hari ini saya di sini. Tolonglah berkat-Mu Engkau bagikan kepada mereka pengungsi." Kan diterjemahkan, saya pakai bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Arab sama penterjemahnya. Selesai saya doa, itu orang-orang Arab itu ya, orang Syrian, orang Palestina, nangis semua. Jadi kalau saya ke sana, saya udah 4 kali ke sana. Dan tiap kali kalau saya ke pengungsi itu, mereka itu ngantri gini, Pak Tahir, tolong anak saya ini buta ya, tolong dipeluk sebentar boleh nggak? Oh boleh. Anak saya lumpuh, tolong bisa dipeluk nggak? Bisa. Jadi saya disuruh datang ke camp-camp untuk lihat anaknya. Dan ada satu keluarga lucu, anak umur 12 perempuannya ya, itu yang paling tua. Jadi saya bilang sama papa-mamanya, saya angkat dia sebagai cucu angkat. Papa bilang, boleh tapi harus satu keluarga 5 orang, dia nggak mau sendirian. Oke, 5 orang saya angkat, jadi saya kasih, terakhir saya kembalikan ke Syria, Damaskus, saya bangunin satu rumah di sana, saya kasihkan dia. Jadi, para pendengar, you perbaiki hubungan you dengan, khususnya dengan keluarga. Anda jangan takut bertobat. Mungkin Anda pernah nipu istrimu ya, istri mungkin tidak menjadi istri yang baik. Tidak ada masalah. Kita semua bisa buat kesalahan. Tapi harus diperbaiki. Kita mumpung pandemik ya, kita mohon ampun sama Tuhan, kita perbaiki. Jadi kita perbaiki, kita punya hubungan dengan orang tua. Jangan sekali-sekali para orang Kristen yang dengar, jangan karena uang ya, Anda ribut sama saudara. Bisa saja saudaramu yang greedy ya, yang serakah, Anda dirugikan. Tapi percayalah saya, Anda berapa banyak Anda mengalah, berapa banyak Anda diberkati. Ini selalu menjadi pedoman saya. Saya bilang sama teman-teman atau bilang di gereja saya, begitu Anda mengobati seseorang, Anda memberikan uang kepada seseorang yang perlu, sebelum dia diberkati, Anda dulu diberkati. Ini kita prinsip, bukan kehilangan. To give is a gain. Memberi itu adalah satu penerimaan. Anda harus mempunyai satu sikap demikian. Jangan takut. Saya kalau ngobati orang ya, mohon maaf ya, tidak pernah saya bilang sama dokter. Saya selalu bilang satu kata, Dok, saya kasih you no limit. You obati sampai sembuh. No limit. Dan saya bikin kesaksian, saya tidak tahu ada pendengar dari Surabaya enggak. Saya kasih tahu ya. Satu hari saya punya teman namanya Rajimin yang punya Hotel Marriott koma. Jadi karena teman baik saya ke Singapura. Saya ketemu dokter namanya Timothy Lee, dokter ahli bedah otak. Saya lagi nunggu dokternya, ketemu satu gadis sama ibunya. Gadis itu mukanya ditutup sama verban. Saya karena ngurusi kedokteran ya, saya kurang lebih perasaan sudah nggak enak. Saya tanya sama ibunya, Cik lagi ngapain di sini? Oh gini, kita mau pamit sama dokternya. Kita nggak mampu, jadi kita pikir berobat aja lah. Dari mana Cik? Dari Surabaya. Oke, sudah sekampung nih. Saya bilang gini sama ibunya, begini ya Cik, saya kasih tahu Anda, saya nggak kenal, tapi saya kasih tahu Anda jangan pulang. Besok saya ajak Anda ke dokter onkologis, dokter Carmen Wong, sama dokter radiologi.
Yuk berobat aja. Semua mulai saat ini, semua pengobatan pokoknya saya yang bayar. Yuk jangan pulang dulu, yuk obat sampai sembuh. Tapi perasaan saya tidak enak, karena kalau ada dokter yang ikut dengar di sini, saya kasih tahu dia kena apa, dia kena glioblastoma multifami. Kanker otak yang paling ganas dan tidak ada satu yang bisa disembuhkan. Paling lama setahun, setahun setengah. Jadi saya banyak ngurusi orang glioblastoma multifami. Jadi saya ada perasaan nggak enak. Tapi saya dengar dia pulang ke Surabaya, setelah itu dia bikin kesaksian di gereja di Surabaya, tidak tahu mana, dia cerita kasus ini. Dan tahun ini, permulaan tahun ini meninggal, jadi kurang lebih dia ada 2 tahun lebih. Saya diberitahu oleh kakaknya, jadi Taci ini punya anak laki ya, kakaknya dari Melisa ini, perempuan ini. Dan saya tidak pernah lihat mukanya betul sampai hari ini. Karena waktu saya ketemu dia sekali saja dalam hidup di Verban, jadi ditutup sama Verban, jadi saya tidak kenal. Saya juga nggak tahu berapa saya habis, saya tidak mau pusing, saya tidak mau hitung, karena itu bukan prioritas saya untuk menghitung. Demi Tuhan yang saya yakini, saya tidak pernah tahu berapa saya habis. Asal ada bon ya saya bayar. Artinya begini, kita masih punya kesempatan hari ini, bisa bertobat, bisa memperbaiki hubungan kita dengan keluarga. Kedua, memperbaiki kita punya ibadah. Kalau dulu Anda jadi orang Kristen seenaknya, ya Anda perlu bertobat. Jadilah orang Kristen yang beribadah, berkelakuan baik, punya satu kesaksian baik. Ya, jadi Anda menjadi terang, sehingga orang lihat, oh ini orang Kristen loh, ternyata luar biasa. You tahu nggak, banyak orang tidak nuntut agama lain, tapi kalau Kristen orang nuntut, artinya orang Kristen punya standar yang luar biasa tingginya. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan kita yang kita sembah ternyata punya standar yang tinggi. Jadi itulah ketiga, saya dengar dari Hadi banyak yang karyawan, banyak yang pengusaha kecil. Yuk gunakan kesempatan ini perbaiki dunia usaha. Bukan kita memperbaiki usaha itu, kita biarkan usaha kita doa sama Tuhan. Tuhan, saya persembahkan harta saya, usaha saya ke Engkau. Pakailah usaha ini menjadi selalu berkat. Dan Anda kalau lakukan itu, percayalah saya, Anda punya usaha sangat berkati. Karena sekarang kita usaha selalu untuk ego kita, untuk kita punya kesenangan, untuk kefoya-foya kita. Tidak. Kita usaha, saya perlu uang, saya cukup uangnya, tapi saya masih perlu uang. Karena terlalu banyak kebutuhan. Banyak sekali. Ini saya perhatikan Afghanistan ya. Saya langsung telepon UNHCR dan UNICEF. UNICEF itu United Nations untuk anak-anak kecil. Saya bicara. Saya bilang, tolong kalau you bisa, di border antara Afgan dan Pakistan, you bangun perumahan, saya yang bayar. Dan saya kasih cash assistant untuk anak-anak kecil dan perempuan. Karena saya nggak tahan lihat di TV, kejeritan anak kecil, saya nggak tahan. Saya merasa tidak bisa tentram. Kalau hidup saya enak sekali, dan di sekitar saya disuguhin hidup orang yang sengsara. Saya hati nurani nggak bisa lewat. Bukan saya tidak senang hidup mewah, saya senang hidup mewah. Saya juga memiliki banyak barangnya mewah. Tapi saya selalu memberikan kuliah di universitas. Ada suatu hal yang memalukan kalau Anda mati di dalam kekayaan. Jadi saya bersaksi satu hari saya ke perbatasan Irak. Sampai di sana saya dikabarin bahwa tempat Anda ini 1 minggu yang lalu baru dibom. Saya dalam arti kecil nih, resek nih, ini pengurusnya nih yang ngundang ini. Kalau kasih tahu saya seminggu sebelumnya kan saya nggak datang gitu. Enak aja saya datang baru dikasih tahu ini bekas dibom. Tetapi ya para pendengar ya, ada perasaan yang mendalam. Langsung tegur saya. Saya pikir begini, kalau saya kurang beruntung nih, ternyata saat itu juga saya dibom dan saya harus meninggal. Saya legowo, saya rela. Karena saya meninggal di dalam ibadah. Dan itu hal yang mulia. Yang paling celaka, kalau Anda satu hari dengar Pak Tahir mati ada di motel atau di hotel mana bersama dengan seorang perempuan, itu akan sangat memalukan. Atau saya mati di restoran kena serangan jantung, gitu, atau saya mati di mobil yang mewah, itu memalukan. Jadi waktu itu saya menjadi damai. Saya doa sama Tuhan, kalau memang Tuhan punya rencana yang lain, dan saya harus selesaikan nyawa saya di saat itu, saya legowo. Saya rela, karena saya pikir juga satu hal yang baik ya. Saya meninggal di dalam ibadah, tidak meninggal yang memalukan Tuhan, memalukan anggota keluarga saya.
Soalnya Tuhan berberkati ya, karena batasnya waktu. Sekarang giliran saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Pak Hadi, saya kira saya cukup dari sini untuk firman Tuhannya. Monggo yang lain mau tanya, silakan. Mantap Pak, terima kasih banyak Pak. Ya Pak. Saudara-saudara, ini kesempatan kita untuk bertanya kepada Dr. Tahir. Mari saya silakan. Mungkin host bisa memimpin untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Mari. Baik, Pak Hadi, Pak Tahir luar biasa ya firman Tuhannya dan kesaksiannya. Nggak gampang ya. Kalau mohon maaf, biasanya orang kaya tambah pelit. Tetapi Bapak ini bukan memuji, tetapi ini kenyataannya. Bukan hanya sekedar pintar secara akademis, tetapi hikmat luar biasa karena dekat dengan Tuhan. Mempraktekkan firman Tuhan ya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya. Untuk awalnya ini Pak Tahir mohon maaf, saya juga mewakili teman-teman semua ya. Bagaimana Bapak bisa mendapat gelar dari Malaysia, Datuk Sri? Boleh cerita sedikit Bapak sambil menunggu teman-teman yang bertanya. Jadi begini, banyak perusahaan Malaysia yang invest di Indonesia banyak kena masalah. Jadi Dubes Malaysia waktu Sheikh Musin menghubungi saya. Dia bilang, Pak Tahir, ini kita banyak invest di Indonesia, ada masalah dengan polisi setempat, sama pejabat setempat dan lain-lainnya. Banyak tagihan kita tidak dibayar, bla bla bla. Lalu saya teleponin orang yang dagang sama dia yang nggak beres. Saya bilang, kita ini ya perlu investasi dari luar negeri. Kalau investasi luar negeri, kita bisa ciptakan kesempatan employment ya untuk masyarakat kita. Tapi kalau garap orang asing nggak mau datang, nanti kita punya orang nggak ada pekerjaan. Maka itu saya beresin, kadang pakai hubungan saya, pakai uang saya beres. Lalu saya dikasih piagam dari kedutaan Malaysia. Ya terima kasih banyak, ada yang pernah ada sengketa dengan PLN, saya beresin. Saya minta tolong, ini memang ada klaim harus dibayar dan jadi saya tujuannya gini. Investor itu penting untuk Indonesia. Karena investor taruh uang di Indonesia, lalu dia bikin pabrik itu perlu pekerja. Sehingga kita punya anggota masyarakat bisa kerja. Tapi kalau orang asing dikibulin, digarap, orang asing kabur semua. Akhirnya apa? Kita banyak pengangguran. Kalau banyak pengangguran, saya dagang, Anda dagang juga nggak ada yang beli. Kita harus tahu bahwa kalau anggota masyarakat kita hidupnya baik, maka yuk jualan, yuk laku. Kalau masyarakat miskin, misalnya kayak Afghanistan, yuk coba buka toko soto di sana, nggak ada orang mau beli makan soto di sana. Yuk jualan souvenir, nggak ada orang mau beli souvenir. Jadi ini penting, ini adalah satu lingkaran ya. Jadi kita bantu menciptakan lapangan kerja dan pekerja itu bisa membeli produk kita. Jadi saling ada suatu relationship hubungannya. Maka itu mereka usulkan ke Sultan Pahang. Kebetulan Sultan Pahang ini sering main di Indonesia, dia senang main golf. Jadi saya diterima, dia lihat saya, dia bilang ya udah saya kasih gelar Datuk. Saya bilang kayak nggak mau Datuk. Kalau Datuk Sri saya mau, Datuk ngapain Datuk begitu banyak, nggak mau saya. Karena Datuk Sri itu suatu kehormatan yang tertinggi di luar anggota kerajaan, anggota kerajaannya. Jadi kalau di orang luar ya Datuk Sri paling tinggi. Kalau you ke Kuala Lumpur, Tan Sri paling tinggi. Kalau you keluar dari Kuala Lumpur, itu Datuk Sri paling tinggi. Dan yang kasih saya Sultan Pahang ini sudah meninggal, anaknya sekarang adalah Agung. Sekarang jadi Agung Malaysia ini putranya. Saya juga kenal baik. Jadi dapatnya dari sana. Karena ada satu tanda jasa, saya dikasih Datuk Sri. Dan saya nawar, saya bilang, saya kasih Datuk, enggak mau saya Datuk. Saya bilang, saya maunya Datuk Sri. Dia bilang, udahlah saya kasih Datuk Sri. Kira-kira gitu. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Tahir, sangat memberkati. Ini Bapak, saya akan bacakan dulu dari room chat ya Pak. Ini dari Bapak Yohanes Santoso. Pak Tahir, selamat malam. Saya mau tanya, bagaimana cara bisa sharing dengan orang beda keyakinan? Plus tolong doakan untuk keluarga saya agar bisa lebih dekat dengan Tuhan. God bless. Terima kasih pencerahannya. Itu Pak. Kita khususnya kita di negara yang mayoritas orang Islam ya, kita harus hati-hati.
kita harus bisa tenggang rasa. Tidak mudah, saya tidak punya suatu pengalaman yang baik mengenai itu. Nah, biasanya saya lebih banyak menginjil kepada agama Buddha, karena saya merasa itu bagi saya mungkin lebih decent ya, lebih bijak. Karena saya juga sekarang kan juga adik saya juga separuhnya lah penjabat ya, saya anggota Watim Pres setingkat menteri ya. Jadi saya harus hati-hati gitu. Jangan sampai seakan-akan memberikan kesan kita mengkristenkan orang. Karena Injil ini seperti di Roma pasal 1, Injil itu kuat kuasa Tuhan. Jadi kesaksian kita mungkin lebih penting dari korban kita. Kalau kita kesaksian yang baik ya, orang juga pelan-pelan kita mengatakan orang melihat kelakuan kita baik, dia memberikan kemuliaannya kepada Allah. Jadi saya kira kesaksian hidup itu penting. Misalnya tadi saya bilang ya, saya kan sering ketemu yang nggak kenal ya, dan saya juga nggak ingat lagi. Misalnya sekarang di Makassar ya, saya dikasih tahu sekretaris saya itu rajin. Dia sering kasih saya kangtau itu apa? Kesempatan keluar uang, bukan kesempatan cari uang, kesempatan keluar uang. Dia bilang sama saya, itu ada anak kecil umur berapa? 5 atau 3 atau 4 tahun saya tidak tahu. Itu kira-kira 2 tahun lalu di media sosial. Anak kecil itu sering bawa kayu itu, kayu bahan bakar ya. Jadi bos mau bantu nggak? Belum dicek tuh di mana. Jadi dari media sosial dicek, ternyata naik mobil tuh 5 jam dari Makassar. Jadi saya telepon pimpinan cabang saya, 5 jam, you pergi ke desa itu, lihat anak ini. Terakhir udah ketemu, jadi saya rawat begini, ibunya buta. Jadi dia cuma laki satu, kakak-kakaknya juga sakit. Saya bilang gini, anak ini harus sekolah, kasih sekolah, you kasih satu fixed income tiap bulan berapa, lalu you obati yang sakit. Di sana kan Muslim juga, gitu. Jadi kita memberikan kesaksian. Kadang-kadang sebuah kesaksian jauh lebih ampuh daripada kata-kata. Jadi saya tidak punya pengalaman khusus ya, saya jawab kepada apa itu tadi yang nanya itu mengenai doa ya, mengasihi Tuhan. It is very good pray ya. Kita pray bagus ya. Kita berani doa sama Tuhan, bikinlah saya lebih mengasihi Kau. Ini is a very wonderful prayer. Ada satu kepala teologi namanya David Santoso dari Malang. Dia melalui orang minta bantuan, ada pembangunan teologi. Jadi saya kasih bantuan, saya lupa. Udah kasih bantuan, setahun lagi lah. Tahu-tahu dia hubungin saya, dia bilang saya mau ke rumah Anda, karena rumah saya ada cell meeting tiap hari Kamis waktu itu. Jadi dia datang, tak lihat-lihat lagi kok rasanya kenal nih. Saya tanya dia, you dari mana? Dia bilang saya dari Malang. Kalau gitu pernah jadi Kalam Kudusnya kepala sekolah? Dia bilang pernah. Loh saya ini murid kamu, makanya saya kenal kamu. Tapi dia nggak ingat saya. Jadi kita hubungan terus berlanjut. Satu hari dia ke kantor saya. Ya ceritalah mengenai teologi dan lain-lain. Dia doktor di bahasa Greek ya, karena perjanjian baru kan bahasa Yunani. Ngobrol-ngobrol, setelah selesai, ini kebiasaan pendeta ya, saya baru tahu. Jadi setelah berpisah dia bilang gini, ya oke Pak Tay, you mau saya doain kamu apa? Saya lagi kaget. Saya nggak ada yang khusus ini mau didoain. Saya ngomong ginilah Pak Pendeta, you doakan saya supaya saya lebih mengasihi Tuhan. Giliran dia kaget. Dia juga mungkin dia merasa nggak pernah orang ngajukan kayak gitu. Biasanya orang bilang, tolong doain keluarga saya lah, ada sakit, dagang saya sepi, gitu. Yang enak-enak lah, ya doa semua material. Saya enggak, saya bilang tolong doain saya supaya mengasihi Tuhan. Dia agak tercengang, dia diam, jadi bilang, oke. Kalau itu saya taruh tangan saya ke kepala kamu, saya doain. Jadi tadi saudara itu bagus ya, saya kira. Kalau Anda punya niat ini ya, percaya sama saya, Anda doa sendiri, pasti Tuhan akan kabulkan. Tapi saya juga meyakinkan Anda, kalau Anda hari malam doa, supaya di bawah ranjangmu besok ada dolar, saya terang-terang bilang, tidak akan terjadi. Ya, tapi kalau Anda doa bahwa Tuhan jadikan keluarga kita keluarga yang kusuk, keluarga kita keluarga yang ibadah, keluarga kita adalah keluarga yang takut kepada Allah. Percayalah saya, Tuhan pasti dengar doa kamu.
Baik, terima kasih Pak Yohanes Santoso. Saya kira sudah jelas sekali jawaban dari Bapak Tahir ya. Bapak, ini ada pertanyaan kedua. Boleh saya bacakan ya. Dari Bapak Pujo Rahel. Di masa sulit karena pandemi COVID ini, sebagai bisnismen yang terdampak, apakah yang harus kita lakukan? Dan bisnis apa yang bagus ke depan menurut Bapak Tahir? Terutama kami yang modalnya pas-pasan. Seperti itu, Pak. Ini soal pas-pasan ini juga harus tahu ukurannya. Yuk kalau tanya saya juga bilang saya juga pas-pasan itu. Yuk tanya Bill Gates juga bilang pas-pasan. Jadi yang pas-pasan yang mana nih? Pas yang enak atau pas yang nggak enak? Tapi apapun ya, tadi pertanyaan tadi di saudara itu saya ingin sharing aja. Dalam pandemi ini cucu saya jualan, ya, dia bikin roti. Ya. Saya tanya, itu berapa? Dia bilang dia 2 cucu nih kongsi ya. Dia untung sebulan 15 juta rupiah. Saya bilang is good ya, jualan terus. Karena waktu itu kan sekolah bisa online, mereka sekolah di Amerika, mereka jualan. Lalu mantu saya juga anak orang kaya, dia anaknya Mas Pion. Saya punya mantu perempuan ini anaknya Mas Pion. Alim Prakasa. Dia juga jualan nasi uduk, jual apa gitu. Menurut saya begini, dalam pandemik ini bisa merupakan satu kesempatan yang baik. Karena kita tahu pandemik ini dengan adanya pandemik di dunia ini terjadi 2 ekstrim. Ya, saya bicara akademis. Satu ekstrim bahwa globalisasi ini akan menjadi suatu proteksionisme. Setiap negara akan mementingkan negara sendiri. Karena, waduh, saya juga nggak boleh datang Indonesia, datang bawa bakteri, ya, bawa virus. Jadi negara semua tutup nih, menjadi negara egois semua. Maka itu kita lihat proteksionisme sama ultranasionalis itu akan tumbuh serang. Amerika ada ultranasionalis, proteksionisme, gitu. Ini yang negatif. Dan manusia melalui online hubungan menjadi renggang, Kalau dulu kita ketemu, kita bisa peluk-pelukan, kita ngobrol. Tapi kalau di virtual, ini hubungan manusia hati-hati, bisa renggang. Ini yang negatifnya. Tapi ada positifnya. Jadi generasi revolusi 4.0 ini akan dipercepat. Makanya sekarang kalau nggak ngerti teknologi, kita makannya nggak bisa. Jadi online bisnis bisa jadi bagus. Putri saya, selain dia bantu di grup ya, dia kerja fintech cukup sukses ya. Namanya Elvin, dan juga ada pohon dana. Jadi creativity, inovasi ini menjadi suatu ukuran yang menentukan. Kalau Anda creativity, Anda adalah inovasi, gitu, Anda bisa dapatkan kesembannya. Misalnya ekspor. Sekarang bekerja di bidang kesehatan ini penting. Pada hospital ini, Tuhan mengampuni dosa saya. Pada hospital menjadi hebat karena pandemi. Gitu. 1 bulan kita income bisa 250 miliar, 1 tahun 3 triliun di rumah sakit top. Jadi bidang healthcare kesehatan menjadi maju sekali karena putra saya ngurus ini. Jadi ada bisnis karena pandemi malah menjadi berat ya. Misalnya dagang di mall berat kan, karena tutup kan nggak bisa jualan. Tapi jual makanan bagus, ekspor bagus, berkaitan healthcare bagus. Apakah itu apotek, apa itu farmasi, alat-alat kesehatan dan lain-lainnya. Dan Anda harus punya suatu mindset ya. Nanti saya minggu depan ya, September saya bicara di podcastnya Hermanto ya, karena orang yang paling kaya di Indonesia Timur, Surabaya. Saya bicara di 200 pengusaha. Saya bicara mindset daripada seorang businessman. Anak muda-muda saya lihat di sini banyak anak muda ya. Karena Mark Zuckerberg ya, Zuckerberg apa itu, kaya waktu muda. Jadi banyak anak muda punya mindset yang salah. Ingin mencari keuntungan dalam waktu dekat, sehingga menghalalkan semua cara. Spekulasi saham, lalu spekulasi apapun spekulasi. Yang lebih jelek lagi judi dan lain-lainnya. Ini mindset yang salah. Kita businessman itu bukan build up suatu deal. Deal itu gini, oh saya dengar ya ada tanah di mana murah, saya beli besok saya untung. Udah, wah saya luar biasa. Saya lihat podcastnya Hermanto itu banyak anak muda-muda yang kalau ngomong ngawur. Wah, saya punya Ferrari, punya Lamborghini. Saya bilang ini anak muda ya pasti celaka. 5 tahun lagi, 10 tahun celaka. Kita businessman itu build up platform, foundation. Platform itu apa artinya? Platform itu adalah suatu bangunan. You lihat bangunan ya, kalau yang ngerti bangunan. Waktu build up suatu fondasi, itu lama, 6 bulan, kadang 8 bulan.
Tapi begitu fondasi selesai, waktu dia naikkan lantai, sekarang 3 hari bisa 1 lantai. Artinya platform itu foundation, you build satu foundation. Kayak sekarang, apa Tahir platform? Saya pakai MyPada, saya punya kartu nama MyPada. Itu platform. Jadi saya imbau semua pengusaha, build up lah platform. Platform itu makan waktu. Tidak bisa you spekulasi ya, tiap hari dreaming ya. Saya mau kaya dalam 5 tahun. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kita masih ingat tahun 97-98. Ini Taipan Indonesia ya, bersaingan. Si A bikin pabrik terbesar di dunia, si B ini. Apa yang terjadi? 97-90, 10 konglomerat Indonesia yang teratas semua bangkrut. Semua. Dan merugikan negara besar-besaran. Sampai hari ditagih 110 triliun. Amerika ya, untuk jadi satu perusahaan seperti Rockefeller, itu bisa 100 tahun. Jadi tidak ada cerita ya, dalam 3 tahun mau jadi orang kaya. You harus tahu, bikin fintech ya, bikin ini e-commerce, 1 juta itu yang untung cuma 1 orang. Yang lainnya semua babak belur. Udah babak belur gak berani ngomong. Tapi yang untung ngomong, wah ngomong gede. Jadi saya anjurkan ya, kesempatan itu tergantung Anda. Bagaimana Anda inovasi creativity. Tadi saya bilang, cucunya Tahir saya jual roti. Putri saya buka fintech, 1 putri itu Grace ya. Padahal Grace itu pegang gedung, pegang apa. Tapi dia buka coffee shop. Karena saya tanya, Grace, coffee shop itu untung nggak sih? Udah rental udah nggak bayar, tapi dia pakai di parkirnya gedung kita. Dia bilang, ya oke lah Pak. Pokoknya sekarang anything make money saya kerjain. Saya seneng itu, sikap itu. Tidak punya sikap anak orang kaya. Ya. Mentang-mentang bapak saya Pak Tahir. Anak saya semua saya ajari humble. You jangan sekali saya merasa sombong, congkak ya. Karena saya simple. Jadi itulah saya ingin anjurin para pengusaha yang muda-muda ini. Build-lah satu platform, panggung, itu penting. Kalau Anda rajin, Anda kerja keras, ya, mungkin nanti 5 tahun, 10 tahun Anda sudah punya satu platform yang baik. Ya. Saya mau kasih tahu, mumpung ada kesempatan saya share filosofi yang saya bicara di Universitas. Manusia itu 4 macam, 4 tingkat. Manusia yang paling bawah itu adalah be yourself. Nah, Anda pasti nggak setuju. Satu hari saya bicara di Lions Club, yang dengar banyak orang bule. Saya bilang, orang bule itu adalah orang yang paling kelasnya paling rendah. Kalau ngajari anak ya, be yourself, jadilah dirimu. Anda senang apa? Yang nyanyi, jadilah penyanyi. Saya tidak ajar anak begitu. Karena saya ajari anak tingkat ketiga. Dari 4, saya tidak mau. Jangan be yourself. You have to be somebody else. Jadilah orang lain. Naik ke tingkat 3, apa artinya? Kita kerja di dunia ini bukan dasar hobi. Kalau hobi, waktu saya pindah Jakarta, saya jualan makanan minuman di Gang Ribal. Toko saya itu sewa orang yang gudang kecil, mungkin 3 kali 4 meter. Kalau mobil lewat, debunya masuk. Saya nggak seneng, saya seneng jadi orang kaya dong. Ngapain saya jadi gitu? Tetapi tingkat 3 itu adalah kita kerja bukan hobi, tapi tanggung jawab. Karena saya harus membesarkan anak saya harus kasih susu kepada anak saya. Saya senang tidak senang, tanggung jawab sudah di punggung saya. You have to be a man of the responsibility. Itu tingkat 3. Bukan be yourself. Bukan, you mau jadi apa? Wah, saya tidak senang kerja. Tidak apa-apa, silakan. Saya punya hobi cuma makan-makan, silakan. Tidak begitu. Kita koreksi anak. You harus jadi seseorang yang tanggung jawab. Belajarlah itulah, belajar Bill Gates tuh. Belajarnya itu. Ini penting. Jadi you have to learn from them. Nggak bisa be yourself. Kalau be yourself ya, saya Tahir males, saya senangnya foya-foya, saya senangnya ini, itu. Saya tidak bisa. Karena saya pulang, anak saya perlu susu. Keluarga kita dapurnya harus ada asapnya. Maka saya harus kerja. Yuk kalau tanya tukang ojek ya, ini tanya dia, stres nggak? Dia bilang, apa itu stres? Dia nggak ngerti. Dia ngertinya kalau hari ini dia tidak tarik ojek, pulang nggak bawa duit 300.000, nggak bisa makan. Itu yang dia ngerti. Itulah tanggung jawab. Jadi kalau ada pendengarnya, ada suami yang nggak tanggung jawab, malam itu tolong ditegur. Jadilah suami yang tanggung jawab. Ini
tingkat, tapi belum tertinggi, naik ke tingkat 2, yaitu karena Anda kerja keras di bidang satu hari Anda maju di bidang ini, Anda menjadi outstanding, Anda menjadi leader di bidang ini, dan you naik tingkat 2, you sukses di bidang yang you dalami. Tapi para pendengar, para saudara-saudari dalam Tuhan, that's not the first one. The first one is number 1 is be a man of the visionary. Jadi manusia yang punya visi jauh. Only visionary can change the world. Hanya orang punya visi yang bisa merubah dunia ini. Apa itu visi? Visi itu bukan seperti banyak orang Kristen bilang semalam saya mimpi Tuhan bicara itu, saya nggak percaya. Ada bisikan-bisikan, ada mimpi, ada wahyu, saya nggak percaya. Visionary adalah demikian. Adalah Anda bisa lihat 100 langkah ke depan, sedangkan orang lain cuma lihat 30 langkah. 100 langkah itulah visimu. Anda bisa tahu nanti zaman ini 5 tahun akan terjadi apa. 10 tahun langkah. Karena Anda terus teliti dan Anda observasi, Anda kerja keras, Anda adalah orang yang jujur, Anda bisa melihat jauh. Itulah visionary. Dan only visionary can change the world. Itulah yang tertinggi manusia. Jadi be a man of the visionary. Nah, kalau Anda tanya mas saya, Pak Tahir, boleh nggak jelaskan you punya ekonomi, you punya grand plan terhadap keluarga you, terhadap usaha you, saya bisa jelaskan. Terhadap gereja yang pimpin, you mau bawa gereja ke level mana, you mau bawa keluarga you, turunan you mau kemana, you mau bawa perusahaan mau kemana, saya bisa jelaskan detail. Karena I am a man of the visionary. Saya punya grand plan, saya tidak kerja dasar emosi. Saya punya rencana kerja, 5 years, 10 years, 20 years. Itu man of visionary. Oke, dia. Terima kasih luar biasa Pak. Ini saya percaya pasti ini hari ini ada 421. Pasti banyak teman-teman dari Mayapada. Soalnya siang-siang tadi jadi ini mendengarkan bosnya berbicara dan bersaksi dan mereka pasti termotivasi ya. Bapak ini ada lagi juga ya yang penting juga kalau tadi itu mengenai bisnis ini mengenai keluarga. Pertanyaan dari Bapak Antoni. Pak Tahir sebagai seorang yang sangat banyak aktivitas, apakah rahasia parenting Bapak sehingga hubungan orang tua dan anak bisa berhasil dan anak-anak pun bisa mengenal Tuhan dengan benar? Terima kasih Pak, sehat selalu dan Tuhan berkati. Iya. Kalau saya perokok ya, saya kasih tahu anak saya, jangan ngerokok dong. Itu anak saya bilang apa? Pak, lu ngomong seenaknya aja ya. Lu ngerokok, lu kajuri kita nggak ngerokok. Oke. Lalu saya di luaran, wah punya reputasi main cewek, kenal cewek, piara sini, piara saya. Lalu saya kasih tahu anak saya, jangan begitu loh. Anak saya jawabnya apa? Pak, lu gimana sih Pak? Jadi pengajaran yang terbaik itu adalah pengajaran teladan, panutan. Saya bangun jam 5.30. Jadi tidak ada satu anak yang berani main-main, wah bangun saya enaknya, enggak bisa. Papanya rajin loh. Saya jam 8 sudah di kantor, pulang jam 5, dan saya tidak hangout. Saya pulang rumah, saya lihat TV, makan, karena satu-satunya waktu yang saya bisa makan sama istri saya. Siang saya makan di luar, pagi saya makan sendirian, karena saya paginya bangun. Jadi satu-satunya, lalu saya lihat TV, saya lihat berita dunia, jadi saya sangat menguasai lah apa yang terjadi, gitu. Apa yang terjadi di Afgan, kenapa Amerika tidak dikasih perpanjangan waktu tanggal 31 harus evakuasi full. Lalu negara-negara mengeluh mengenai Amerika, gitu. Lalu Jerman, Inggris, semua Prancis mengeluh. Ini yang terjadi. Lalu strategi apa? Sekarang kapal induknya Amerika terus main di Asia. Wakil Presiden Amerika baru datang, kunjungi Vietnam, kunjungi Singapura. Apa hasilnya? Saya kuasai, karena saya baca. Saya baca pagi, baca 7 koran, malam saya lihat TV. Saya ingin upgrade diri sendiri tiap hari. Saya umur 69. Tapi saya merasa I have to upgrade every day. Saya harus upgrade diri supaya anak lihat. Saya baru zooming sama SMU, Singapore Management University, mungkin kalian tahu. Saya adalah profesor di sana. Saya bicara sama kepala bagiannya Jurisdiction of Doctorate, namanya Chang Wei. Saya bilang, saya mau sekolah lagi, ambil doktor hukum. Saya tanya dia, am I the oldest one? Dia says, yes, you will be the oldest one. Gitu. Saya bilang, oke. Saya bilang, saya ingin challenge myself, I want to challenge myself. Saya bilang, oke, nanti kalau saya punya permit, ini kan sekarang kita di blok nih dari Indonesia. Permit saya ada permit. Jadi saya mau datang, saya mau ketemu mereka. Sekali lagi cari kesempatan. Apa mungkin nggak saya sekolah di SMU 2 tahun,
saya bisa dapat gelar doktor hukum, jurusan dokter, jurusan of doktor JD. Kalau di Amerika namanya JD. Jadi tiap orang ya, Bu Dia, terus memperbaiki diri. Kita terus upgrade, kayak akademis, ibadah kita, hubungan manusia kita, hubungan kita suami istri, hubungan kita sama anak. Anak itu ajarannya paling bagus teladan. Dia lihat teladan, ayah gimana, lihat ibunya gimana. Sehingga anaknya nggak berani ngaco, nggak bisa ngawur. Kalau kita kasih tahu anak, dia dengar. Kasih tahu cucu, dengar. Ini teladan, dari ajaran teladan terbaik. Dan anak ini harus dibina dengan baik. Saya kasih tahu alasannya. Orang bilang kalau mau lihat ya, pohon ini baik apa enggak, lihat buahnya. Buahnya manis, pohon ini bagus. Jadi kalau Anda lihat keluarga Tahir, lihat dari Tahirnya, you salah. Tahir is outgoing, Tahir is finished. You harus lihat dari putra-putri saya. If they are good, berarti keluarga Tahir ini ada harapan. If they are not good, Tahir is finished. Berapa prestasi achievement dia capai, I can tell you that he's finished. Bahasa Italia bilang finito. Jadi kita punya tanggung jawab bina anak kita. Ayah saya orang miskin, ibu saya orang miskin. Tapi puji Tuhan, dia selalu bangga. Saya punya anak laki mas satu aja, cukup. Tidak perlu anak banyak. Cukup satu anak, cukup. Tapi saya sekarang giliran saya harus genapi anak saya harus bagus. Putra saya kebetulan adalah wali amanat termuda di Universitas Indonesia. Namanya Jono Tahir. Dalam sejarah UI, wali amanat termuda itu putra saya. Jono Tahir. Dan dia dipilih oleh angka yang tertinggi. Dia punya voting tertinggi. Jadi saya bina anak begitu. Saya mau turunan saya baik. Ibadah yang baik, takut sama Tuhan, dan orang genah. Saya tidak mau mereka mempunyai satu sifat yang ngawur. Ya. Karena mentang-mentang anak orang kaya, I don't like it. Dan mohon maaf ya para pendengar, habitat saya ini tetap hari ini adalah orang miskin. Karena that's where I come from. Saya merasa comfortable kalau saya bergaul dengan teman-teman yang kurang. Saya tidak merasa nyaman kalau saya bergaul dengan orang kaya. Saya masih satu orang kaya, saya bergaul Bill Gates sama Melinda. Ya. Bill Gates pernah makan di rumah saya, Melinda pernah makan di rumah saya. Nah, itu saya bangga. Tapi begitu mereka cerai, saya betul-betul kecewa. Dan saya sangatnya. Terakhir saya 1-2 minggu lalu baru bicara sama Bill Gates. Saya tidak berani nanya urusan istrinya. Tapi I feel disappointed. Mereka adalah satu teladan spiritual marriage, ya. Tapi mereka break up. Dan itu sangat mengganggu saya. Saya adore Bill Gates karena they have a good family. Tapi begitu mereka bercerai cerai, saya quite disappointed. Demikian juga seperti Ahok. Begitu dia nikah lagi, saya lose my respect. Dan saya dulu pendukung Ahok. Dan Ahok tahu itu. Tapi I lost my respect. Honestly, mungkin ada pengagum Ahok boleh sampaikan, bilang Pak Tahir yang bilang. Saya bilang kita punya tingkah laku itu penting, keluarga itu penting. Genaplah anakmu yang baik. Anakmu adalah masa depanmu. Anakmu itu mutiaramu, bukan kamu. You are finished. Laki-laki umur di atas 60, you are finished. Sekarang tergantung generasinya. Tanding di generasi. Bagus nggak anaknya Pak Tahir? Bagus nggak cucu Pak Tahir? Saya bersyukur. 4 cucu ya, universitas bagus-bagus. Yale, Stanford, Columbia, UK Imperial sama USC. Itu semua top university. Dan saya feel sukacita, merasa bukan sombong, feel sukacita, merasa terhibur. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi memang panutan ya. Terima kasih sekali. Ya. Ini Bendina, ini pas kebetulan ada yang mau bertanya ini dari Belanda ya. Mari Pak Hein mau bertanya ini langsung dia mau. Mari Pak Hein. Terima kasih untuk sharing Bapak Tahir. Ini sangat-sangat memberkati saya. And I really love how you're speaking just straight from the heart. Ini sangat jujur apa yang Bapak Tahir ini share sama kami malam ini. Dan tadi itu Pak Tahir ini tadi bilang bahwa ada usaha yang membuat cukup keuntungan ya ini pada saat pandemik. Ada yang agak struggling dan tapi ada yang juga menguntungkan, dan itu Pak Tahir itu membuat contoh itu sebagai rumah sakit. Nah, saya dari Belanda yang tidak punya konsep itu dari rumah sakit swasta, jadi pikiran saya itu agak
agak ke sana ya. Jadi apakah Pak Tahir itu juga pada saat di pandemik ini pernah itu struggle atau agak ya kayak dilema untuk tetap menguntungkan ini sebagai rumah sakit, atau karena kami semua tahu juga di Indonesia itu banyak yang belum punya insurance, yang agak struggling untuk membayar bill-nya. Apakah Pak Tahir itu pernah itu struggle, apalagi dengan hati yang murah hati sekali itu yang Pak Tahir ini punya? Ya itu yang tadi saya lagi berpikir. Jadi great. Thanks for asking. You know that to run hospital, menjalankan hospital, sangat delicate. Kenapa banyak hospital gagal? Adalah mengcombine komersial dengan sosial, which is wrong. Itu boleh dikerjakan ke rumah sakit pemerintah karena dia punya unlimited resources. Tapi swasta, kalau you kerja rumah sakit, kerja sosial, pasti bangkrut. Karena rumah sakit itu perlu modal intensif, perlu upgrade, you punya training di bidang perawat, perlu upgrade, you punya infrastructure, machinery, dan lain-lainnya. Sehingga rumah sakit harus run komersial. But that's not my commission. Itu bukan amanah saya. Sehingga saya memberikan wewenang kepada dokter saya. Kalau ada pasien datang dan pasien itu tidak mampu, you obati. Nanti you minta approval saya, tagihannya Tahir Foundation yang bayar. Jadi rumah sakit tetap komersial. Jadi saya menjalankan dua ini sinergi. I can do my social work, I can do a good work. This is my worship. But on the other side, the hospital can grow. So I combine these two. Jadi saya pisahkan dengan jelas. Tapi kalau saya bilang, oh hospital kasih diskon 50% ya, hospital nggak bisa maju. Akhirnya you have a lousy service, you have a lousy equipment, and nobody want to come. Jadi ini penting untuk seorang yang running hospital. Dengan ada pandemik ya, orang yang jual obat untung, yang supply healthcare equipment untung, yang buka rumah sakit untung. But one thing I'll tell you, Indonesia punya BPJS. I think one of the greatest in the world, BPJS. And I have advised my president, you have to be very cautious because this will be rolling like a snowball. And deficit will be bigger and bigger and bigger. And one day like Taiwan, technically are bankrupt. Because, you know, old people never die and longer they get support from the government. American healthcare, Democrat healthcare is also the same thing. Ya, Partai Demokrat itu yang paling penting kan healthcare. Tapi berapa utang Amerika sekarang? 23 triliun US dollars. So, go back to BPJS. BPJS is very good, one of the best. And I think Pak Jokowi have done excellent job with the BPJS. A lot of people get help because of BPJS. We appreciate so much. A lot of poor people get help from the BPJS. But there's also always a warning. Because, you know, this one will be like snowball. The deficit every year bigger and bigger and bigger. And somehow I told UGM, Universitas Gadjah Mada, which the one who initiated BPJS, you better make a good study how to solve the problem. Ya. Oke. Danke. Wow, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sangat jelas. Baik, terima kasih Pak Hadi. Mau dilanjut atau soalnya masih banyak pertanyaan, tapi ada pertanyaan satu yang bagus yang mungkin saya bisa bacakan karena ini pasti akan sangat memberkati. Boleh ya Pak Hadi satu ya? Boleh, mungkin ini satu pertanyaan terakhir karena waktu waktunya. Ya, guys. Senang kelihatannya asik dan kami berharap tadi Pak Tahir sempat saya dengar, oh belum hari ini, berarti nanti lain waktu Bapak bisa sharing kembali di PD Gadget ya Pak ya. Ya, asal bayaran cocok itu saya oke. Luar biasa, sangat memberkati. Bapak, ini ada satu pertanyaan yang bagus ya, dari Ibu Masni Lerah ya, kalau nggak salah namanya nih. Pak Tahir, apakah yang menjadi faktor sehingga Bapak dapat membantu banyak orang, di mana bantuannya tidak setengah-setengah, tetapi all out? Mohon. Very good. Good question. Ya. Pertama, I want to share as a Christian.
as a Holy Bible said, what the Holy Bible said. All the religious tell the same thing. God never gives ownership to anybody in this life. Jadi Tuhan tidak pernah kasih hak milik kepada kita di dunia ini. Kita tahu Petrus waktu masa tuanya dia menulis surat 1 Petrus, 2 Petrus. Dia mengatakan kita ini musafir, kita adalah sementara hidup di dunia ini. We don't own. Kenapa kita susah keluarkan uang? Because we think that we own it. Kita merasa uang ini kita kerja keras, kerja enak aja kita mau kasih orang. Saya sharing ya, saya ke Middle East kan 4 kali. Saya selalu ngajak pengusaha. Yang menyenangkan gini pengusaha ini. Jadi sampai sana duduk ya, mereka komentari sama, waduh Pak Tahir kasihan ya, ini kasihan, itu kasihan. Tapi duit 1 sen nggak mau keluar. Ya, cuma kasihan toh. Itu seperti kita orang Kristen ya. Kalau untung besar ya, puji syukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan dikasih puji syukur toh. Uangnya Anda yang ambil. Gitu. Kenapa nggak diganti? Tuhan ini uangnya saya sumbangkan ke Anda. Nggak mau. Tuhan cukup puji syukur aja lah. Uangnya kita aja. Gitu. Inilah ciri-ciri orang Kristen. Maka itu saya mau jelasin ya, sekalian saya gunakan seperti ini sharingnya. Bahwa manusia itu ada 4 pilar. Pertama pilar yang terpenting itu ibadah. You have to make sure you punya ibadah itu perfect and good. And please to the Lord. Ini penting. You harus yakin you punya ibadah itu berkenan di hadapan Tuhan. That's very important. Akhirnya kan kita bersama Tuhan di meja penghakiman. Kedua, keluarga, family. Tadi saya sudah bicara family. Ketiga, career. Career itu bukan deal, bukan making money. Career itu adalah platform. You punya kehadiran di suatu bisnis ya, menguntungkan banyak orang ya, memberikan pekerjaan kepada orang ya. Di Mayapada ini begini ya, di Bank Mayapada, kalau ada sopir ya, khusus yang paling rendah nih, sopir tabrakan meninggal dalam dinas ya, saya selalu turun tangan sendiri. Padahal sopir loh. Saya biasanya kan direksi cukup, enggak, saya supir. Saya dengar dikasih tahu, saya kasih tahu. Tolong panggil istrinya sama anaknya. Saya mau ketemu sendiri. Jadi datanglah istrinya sama anaknya. Rata masih kecil kan anaknya. Saya bilang begini sama ibunya, istrinya ya. Begini Mbak, ini uang pensiun udah siapin sama HRD. Ini hitungannya berapa, ini uang pensiunnya. Saya minta tolong Mbak, ini uang pensiunnya jangan dipakai. Deposit aja. Saya kasih Anda, supaya Anda gak kaget, 2 tahun Anda boleh ambil gaji. Supaya Anda gak kaget, supaya Anda bisa adjust secepatnya. Dan anak Anda, selama bank ini masih milik saya kasih sekolah minimum sampai SMA lulus. Itu yang saya kerjakan. Artinya kita kerja suatu bisnis ya, harus bisa menguntungkan banyak orang, mensejahterakan orang, banyak orang terbantu ya. Jangan kerja yang enggak. Saya enggak mau cerita di sini. Kerja yang menyusahkan orang, yang bikin orang sakit, bikin orang susah, jangan. Kerja yang betul-betul yang moral, tidak merusak lingkungan, tidak merusak karakter manusia, tidak merusak moral. Then you do it. Ini kedua karir. Ketiga ya karir. Pertama ibadah, 2. Keempat itu good work, pekerjaan baik. 4 ini bukan 4 kotak, tapi dia mix ya. Mix itself in your blood, di dalam. Artinya apa? Artinya begini. Kalau sekarang saya lagi kerja nih, jam kerja jam 10. Ada telepon masuk. Kasih tahu Pak Tahir, ini ada urgent. Ya. Ini saya cerita real life nih sekarang. Saya nggak tahu jam berapa. Orang gereja saya telepon saya 1 hari. Ini kejadian sudah kira-kira mungkin udah 15 tahun. Gini Pak Tahir, ada 1 orang, anak muda, bujangan, dia keracunan di darah. Kenapa keracunan? Begini ceritanya. Dia ini gagal ginjal, cuci darah. Orangnya masih hidup nih sekarang ya. Kerja di Bank Mayapada, masih hidup. Namanya David. Jadi dia gagal ginjal, cuci darah, anak yatim. Yang bayar itu pamannya. Bapak kan 1 bulan itu kalau cuci darah kira-kira 6 juta ya. 1 minggu 3 kali, kira-kira 6 juta. Kalau nggak ada komplikasi ya, cuma cuci kira-kira 6 juta. Jadi dulu pamannya yang bayar terus. 1 hari anaknya pamannya nih, anak-anaknya pamannya protes ke papanya. Pak, kita ini kan juga miskin, kita juga keadaan ekonomi nggak baik.
Papa bantu ponakannya Papa, yaitu sepupu kita senang. Tapi kita sendiri sekarang susah. Kita juga nggak ada masukan. Boleh nggak di stop? Papa pikir ya juga berat. Jadi anak itu panggil, David, Paman udah nggak bisa biaya lagi. Apa artinya para pendengar? Artinya dia akan mati dalam waktu 10 hari karena keracunan. Dalam keadaan itulah, ketahuan orang gereja saya dan orang gereja saya telepon saya. Dan saya beruntung sampai hari ini saya masih beruntung, saya menanggapi segera. Kalau waktu saya teledor, saya bilang, gini gue lagi sibuk nih ya, nanti tak pikirin. Untungnya saya beruntung, Tuhan betul-betul kasih saya berkat. Saya respon langsung. Saya bilang gini, segera cuci darah. Jadi cerita pendeknya, kita atur cuci darah, 1 hari saya bawa dia ke Cina. Saya sendiri yang bawa. Dia cangkok ginjal, sembuh, lalu saya nikahin, sekarang udah nikah. Kerja di Bank Mayapada, di pusat. Saya ingat ini pandemik, saya kasih tahu HRD, itu David jangan masuk loh. Gaji full bayar tapi tidak usah masuk. Masuk kena pandemik mati dia. Jadi artinya apa ya? Artinya begini, kita 4 hal ini is in the blood. Kita tidak bisa bilang, jangan ganggu saya kan lagi sekarang di gereja. Enggak begitu. Tuhan pernah tanya orang Farisi ya, kalau waktu hari Sabat, ada satu domba jatuh ke selokan, Anda masih hari Sabat atau tolong dombanya dulu? Orang Farisi nggak bisa jawab. Jadi kita tidak bisa mengkotak-kotakan. Jam ini saya lagi ibadah gereja, orang mau mati nggak ada urusannya. Jam ini saya lagi cari uang, saya nggak mau diganggu. Tidak begitu. Kita anytime kita dibutuhkan is a blessing for us. Kita bisa tunggu kerjaan tunggu dulu, kita nolong orang dulu. Dan I have done many times, and saya tidak merasa terbeban. Saya selalu merasa sukacita, karena saya punya prinsip bahwa kita tidak memiliki apa yang kita miliki hari ini. 1 hari saya akan kehilangan istri, 1 hari anak saya akan kehilangan ayahnya. There's no eternal in this life, only God is eternal. Jadi kita tergantung, kalau demikian, mohon Tuhan kasih kita hikmat, supaya kita tahu bagaimana mengelola harta ini, supaya berkenan di hadapan Tuhan, dan be blessing to a lot of people. You need a wisdom from heaven, not from this world. Maka itu kita mix these 4 together in your blood. Jadi you bisa kerja malam boleh, kadang-kadang kita telepon dokter malam-malam jam 9, ditanya itu pasiennya gimana bisa diobati. Judul sharing. Firman hari ini adalah isi hidup Anda dengan kasih. Jika Anda menginginkan perubahan yang langgeng dalam hidup Anda harus mengisi hidup Anda dengan kasih. Kasih adalah satu-satunya hal yang dapat mengubah apa yang tidak dapat diubah. Kasih menyegarkan. Kasih menyegarkan. Cinta memperbaharui, cinta menyegarkan. Kasih adalah kekuatan yang paling kuat di alam semesta, karena Tuhan adalah kasih. Ia tidak mengatakan bahwa ia memiliki kasih. Ia mengatakan bahwa ia adalah kasih. Kasih menyembuhkan apa yang tidak dapat disembuhkan. Kasih membangkitkan semangat, cinta menguatkan, cinta memberi energi, cinta memberdayakan. Kasihilah dengan ikhlas, bencilah yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang baik. Hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain, dengan mesra seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga, dan hendaknya kalian saling mendahului memberi hormat. Roma 12, ayat 9-10. Bergembiralah dengan saling menghormati. Tahukah Anda apa artinya? Ini berarti ketika orang-orang dalam kelompok kecil Anda mengalami kemenangan dalam hal kesehatan, keuangan, atau tujuan apapun yang telah mereka tetapkan, Anda perlu merayakannya bersama mereka. Rayakan kemenangan mereka, berat badan Anda turun 2 kilogram lagi, selamat. Anda berhasil melunasi sedikit utang, luar biasa. Anda memiliki terobosan dalam pernikahan Anda, hebat. Alkitab mengatakan untuk saling menghormati dan menunjukkan kasih sayang yang tulus. Inilah hal yang menakjubkan. Tuhan telah mengatur alam semesta sehingga ketika Anda menolong orang lain, Tuhan juga akan menolong masalah Anda. Allah memandang Anda bukan untuk mengatakan, apakah Anda menolong diri Anda sendiri, tetapi apakah Anda menolong orang lain? Apakah Anda ingin membantu dengan tujuan Anda? Mulailah menolong orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Berikanlah dirimu. Ada kesembuhan dalam memberi kembali. Ingat kisah Ayub di mana dia kehilangan segalanya. Ayub kehilangan kesehatannya, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan kekayaannya, dia kehilangan semuanya.
Di akhir kitab ini, Tuhan mengembalikan semuanya kepada Ayub. Kenapa? Karena Ayub berdoa untuk dirinya sendiri? Tidak. Dikatakan, kemudian setelah Ayub berdoa bagi ketiga temannya, Tuhan membuat dia kaya kembali dan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42 ayat 10. Mengapa Anda perlu berada dalam sebuah kelompok kecil? Bukan hanya agar orang lain dapat menolong Anda, tetapi agar Anda dapat menolong mereka, supaya Anda dapat berdoa untuk orang-orang lain, dan kemudian Tuhan akan menolong Anda. Berikanlah diri Anda dalam kasih, dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.